Shalom. Ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa manusia dikaruniakan 2 telinga dan 1 mulut adalah supaya manusia lebih banyak mendengar daripada ia berbicara. Maunya demikian, tapi terkadang adalah lebih mudah bagi kita untuk berbicara daripada kita mendengarkan orang lain. Lebih mudah bagi kita untuk menutup telinga atas setiap peringatan, pengajaran, dan juga perkataan orang lain. Paulus mengalami hal ini ketika ia memperingatkan perwira dan juga awak kapal bahwa mereka akan mengalami bahaya di perjalanan mereka jika mereka tetap mengeraskan hati atau melanjutkan perjalanan. Kalau kita melihat pada ayat ke-10, tentu peringatan dari Paulus ini adalah peringatan yang sangat serius. Kalau kita lihat bahwa pelayaran akan mendatangkan kesukaran dan kerugian, bukan hanya bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Artinya bahwa pelayaran ini jika dilanjutkan, itu bukan hanya membahayakan muatan, bukan hanya membahayakan kapal, tapi juga mengancam keselamatan nyawa mereka. Nah, peringatannya disampaikan oleh Paulus ini tentunya memiliki berbagai dasar pertimbangan. Kalau kita melihat dari segi pengalaman, tentu mereka sudah sangat-sangat lelah. Kenapa? Karena selama ini perjalanan mereka sudah memakan waktu yang lama. Dengan susah payah mereka bisa mencapai ke pelabuhan indah. Dan itu dikarenakan karena angin yang bertiup kurang baik. Tentu mereka sangat lelah sebenarnya. Kemudian kalau kita juga melihat dari sisi iklim atau musim yang sedang terjadi, pada ayat ke-9 dikatakan bahwa sudah banyak waktu yang hilang. Dan masa orang Israel untuk berpuasa itu telah lampau. Ini tentu berkaitan dengan masa hari pendamaian di mana orang Yahudi mereka akan berpuasa. Dan ini biasanya jatuh sekitar bulan September atau bulan Oktober. Dan pada masa ini juga adalah masa-masa musim dingin, di mana sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pelayaran. Kenapa? Karena ada badai, karena ada angin kencang yang akan sering terjadi. Kemudian dari sisi lain adalah Paulus berkata, aku lihat. Pada ayat ke-10, aku lihat. Tentu berarti bahwa Paulus yang mendapatkan penglihatan dari Roh Kudus tentang apa yang akan terjadi kepada mereka di dalam perjalanan tersebut. Tetapi apa yang disampaikan oleh Paulus ini ditolak oleh si perwira. Meskipun perwira ini sebenarnya ia sangat menghormati Paulus, yang memberikan keistimewaan kepada Paulus. Tetapi ketika Paulus menyampaikan satu peringatan atau satu nasihat, ia tidak mendengarkannya dan ia lebih memilih percaya kepada nahkoda dan juga jurumudi yang menurutnya tentu mereka ini pasti lebih berpengalaman dibandingkan Paulus. Nah, dari sini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, kita belajar di keteladanan Paulus di mana ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan orang-orang yang bersama dengan dia di dalam pelayaran tersebut. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga peduli dengan keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita diberikan satu himbauan agar kita bisa tetap tinggal di rumah, supaya kita tidak kemudian menjadi penyebar dari virus ini, selain kemungkinan kita juga untuk menjadi korban. Karena itu, bentuk kepedulian kita salah satunya adalah tetap tinggal di rumah bersama-sama dengan keluarga kita. Dan kalaupun kita harus keluar rumah, maka ada protokol yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan. Gunakan masker. Dan kemudian ketika kita sampai rumah, maka langsung cuci pakaian dan juga kita harus segera mandi juga. Ini adalah bagian cara kita untuk memperhatikan keselamatan, keamanan orang-orang di sekitar kita. Dan itu mulai dari keluarga kita. Keteladanan yang kedua dari Paulus adalah ia menyuarakan kebenaran. Ia berani untuk menyatakan kebenaran. Ia berani untuk menegur. Walaupun tidak selalu apa yang diperintahkan, apa yang diperingatkannya itu kemudian bisa diterima oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita tetap suarakan kebenaran. Kita tegur segala sesuatu yang salah. Ya, walaupun respon orang pun tidak selalu sama, tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan.
Kita bisa tegur anggota keluarga kita yang mungkin bandel. Mereka keluar tidak menggunakan masker. Mereka setelah berpergian bukannya langsung mandi, tapi malah asik mencet HP. Kita harus berani untuk menegur. Kita harus berani untuk menyuarakan kebenaran bagi mereka. Ya demi apa? Salah satunya juga demi kenyamanan dan juga demi keamanan, keselamatan, kesehatan kita bersama. Kiranya firman Tuhan Kisah Para Rasul 27 ayat 1-12 ini dengan refleksinya dalam kehidupan kita nyata pada saat ini dan pergumulan kita, itu boleh menolong kita untuk kita terus menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus peduli kepada orang lain dan juga setia untuk menyatakan kebenaran. Tuhan memberkati